Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil alimil khabir, alladhi yughshil laylan nahar yatub haditha wasyamsa wal qamar wan nujuma musakhkharatin bi amrih ala lahul khalqu wal amr. Tabarakallahu rabbul alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam abdu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa majid wa karim wa 'azzim ala nabiyyina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad al-fatih lima ughliqal khatim lima sabaqa nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Ya Fattahu ya Alim, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sama-sama kita hormati pengurus DKM Masjid Nur Sufana Sutra, juga ibu-ibu yang Masya Allah pada pagi ini hadir di tengah kesibukannya untuk melaksanakan pengajian rutinan. Dan semoga kita semua yang hadir pada hari ini diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Dan mudah-mudahan pulang-pulang dosa-dosa kita diampuni sama Allah, amin ya rabbal alamin. Pada hari ini temanya agak berat, Bu, kurang lebih hipnoterapi Quran. Nah, ini tema dari Bu Vini nih. Nah, Masya Allah. Nanti kita akan belajar. Siap menyimak, Bu? Siap ya. Nanti ada beberapa poin yang akan kita sampaikan. Nanti akan ada coretan-coretan. Kalau yang mau nyoret pakai HP silahkan. Kalau yang mau tulis juga silahkan. Nanti ada beberapa komponen. Disampaikan di dalam Al-Quran, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Jadi Al-Quran itu sebagai syifa, bukan sebagai obat, tapi sebagai penyembuh. Orang kalau sakit dikasih obat belum tentu sembuh. Tapi kalau sudah kaitannya dengan judulnya penyembuh, ketika mau penyakitnya apapun, pasti insya Allah sembuh. Makanya ada beberapa orang-orang yang mengalami penyakit-penyakit bisa disembuhkan dengan Al-Quran. Terutama ada orang yang terkena penyakit kanker. Itu ketika diperdengarkan Al-Quran, itu sel-sel kankernya mulai mengecil. Dan itu beberapa kali dibuktikan. Saya juga pernah mengalami membacakan Quran kepada orang yang terkena penyakit kanker sampai 2 hari 2 malam. Kemudian sel kankernya mengecil, yang tadinya nggak bisa jalan, bisa jalan. Karena ini syifa'u wa rahmatul lil mu'minin, sebagai syifa ataupun obat. Yang kedua, jumlah ayat Al-Quran ada berapa, Ustaz? Ada yang tahu? Ibu tahu jumlah ayat Quran? Nah, kalau kita dengar ustadz-ustadz biasa nyampaikan jumlah ayat Quran ada 6.666 ayat. Ibu pernah ngitung? Pertanyaan ibu pernah ngitung nggak? Hah? Belum. Nah, yang benar jumlahnya berapa? Nanti silakan hitung. Datanya ada di saya. Dari setiap dari Al-Fatihah 7 ayat, kemudian Al-Baqarah, terus itu ada ayat datanya. Dan saya hitung sendiri. Jumlah sebenarnya ayat Al-Quran 6.200 berapa? Ada yang tahu? 36 ayat. Nah, ini harus kudu hafal lu. 6.236 ayat. Ini di luar basmalah. Ya, kalau ditambah basmalah berapa? Kalau di luar daripada surat At-Taubah nggak pakai basmalah, ya kan? Berarti 113, tinggal ditambahkan saja 2.348. Nah, ketika ayat Al-Quran diturunkan, ada satu ayat, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Ini surat apa, Bu? Surat apa ini anzalna? Surat Al-Qadar. Jumlah ayatnya berapa? Nah, hafal tapi kagak tahu. Nah, kita perhatikan. Al-Qadar ini menjelaskan tentang turunnya ayat Al-Quran, termasuk malam Lailatul Qadar itu sendiri.
Dan ternyata kehebatan Quran, jumlah surat di dalam Al-Quran ada berapa? 114 surat. Ternyata di dalam surat Al-Qadr ini memiliki 30 kalimat dan 114 huruf. Ini matematika, Bu. 30 jumlah apa, Bu? Juz. 114 jumlah apa? Surat. Karena ini memang Al-Quran itu didesain langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di Al-Quran itu ayat perintah, larangan itu cuma beberapa. Aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Itu masih bisa dihitung sama ayat. Perintah salat, perintah zakat, perintah haji, cuma beberapa ayat. Tapi yang banyak di dalam Al-Quran itu di dalam surat Al-Fatihah itu dirangkum. Pertama isi Al-Quran itu dirangkum di dalam surat Al-Fatihah. Bunyi Al-Fatihah gimana? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini menandakan tentang kekuasaan Allah terhadap alam. Dan di situ diterangkan di Al-Quran. Ar-Rahmanir Rahim. Sifat-sifat Allah dan ketauhidan ada di Al-Surat Al-Fatihah dan ada di Al-Quran. Ar-Rahmanir Rahim bentuknya apa? Asmaul Husna. Makanya setiap kali akhir-akhir ayat itu ada Ghafurur Rahim, Alimun Hakim. Nah, di situ mewakili Fatihah itu Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin apa? Tentang kiamat. Ada nggak di Quran surat yang lain tentang kiamat? Ada. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Terus Al-Qari'ah itu banyak tentang apa? Iqtarabatis sa'ah wa syaqqal qamar. Itu banyak ayat-ayat tentang kiamat. Kemudian habis Malik Yaumiddin apa, Bu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu artinya ibadah. Berarti ada ayat-ayat tentang ibadah. Itu Al-Fatihah itu sudah mewakili isi daripada Quran. Na'budu artinya ibadah. Ada ayat sholat, ada ayat puasa, ada ayat zakat. Kemudian ihdinas siratal mustaqim. Berilah kami petunjuk ke jalan yang lurus. Ini bentuknya doa. Di dalam isi Al-Quran itu berjumlah juga ada doa-doa. Kemudian siratal ladzina an'amta alaihim. Orang yang dikasih petunjuk siapa? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Mereka adalah para nabi dan rasul. Di dalam Al-Quran ada kisah-kisah para nabi dan rasul. Nabi Musa di Al-Baqarah ada. Kemudian Nabi Ibrahim ada dalam surat Ibrahim ada Maryam, orang-orang yang soleh. Wailil maghdubi alaihim waladhdallin. Dan orang-orang yang dimurkai Allah seperti Nasara dan para Yahud, orang-orang yang zalim dari zaman dahulu. Dan itu juga ada di Al-Quran. Maka kalau kita pengen mendalami isi Al-Quran, nanti tinggal baca surat Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah dirangkum di dalam satu kalimat, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi begitu, Bu ya. Nanti sambil nunggu yang lain, ini intermezzo aja dulu. Nanti kalau udah ini materi hipnonya pas sudah pada kumpul. Boleh, Bu? Boleh, Pak ya? Nah, di Al-Quran ada mujizat yang lain, Bu. Hebatnya Quran itu ada kalimat imam. Ini diulang berapa kali, Bu? Di Al-Quran 12 kali. Dan ternyata ada keyakinan di Syiah dan Sunni itu tentang 12 imam. Makanya kalau ini ada kalimat 12 imam tersebut, termasuk di situ Imam Mahdi diyakini oleh mereka. Kemudian ada kalimat di Al-Quran namanya syahr. Ini bukti kalau Al-Quran itu sugesti. Yang kalau orang baca itu jadi jadi obat buat dia. Syahr artinya ini syahrun. Artinya dalam bahasa Arab itu bulan. Kalimat syahrun, kalimat bulan dalam satu Quran diulang 12 kali. Hebat nggak Quran, Bu? 12 kali, cuma 12 kali diulang di seluruh ayat Al-Quran. Sejumlah dengan 12 bulan. Kemudian kalimat apa lagi? Yaum. Ada dua konteks, Bu. Yaum artinya hari,
Ayam juga hari, cuma ini jamak daripada yaum. Kayak ayyaman ma'dudat, yaumal qiyamah, itu yaum, hari. Berapa kali? Nah, ini hari-hari ya. Berapa kali yaum diulang di dalam Al-Qur'an? Biar pada tahu 360 kali. Setara dengan 360 hari dalam satu tahun. Al-Quran nggak main-main mukjizatnya. Kemudian hari ayam diulang berapa kali, Bu? 30 kali. 30 kali. Setara dengan 30 hari dalam satu bulan. Kemudian ada kalimat sajadah. Ada yang tahu artinya Bapak Ibu? Sajadah artinya apa? Sujud. Nah, diulang 34 kali. Satu hari satu malam, berapa kali kita sholat? 5. 5 sholat, berapa rakaat, Bu? Nah, ini ngitungin nggak nih? 30, banyak amat itu. Satu hari berapa rakaat? Oke, hitung dulu ya. Subuh berapa? 2 tambah 4 zuhur, berarti 6. Tambah 4 lagi asar, 10. Tambah 3, 13. Tambah 4, 17. Berarti satu hari berapa kali? 17 rakaat. Kemudian 17 rakaat itu berapa kali satu rakaatnya sujud? 2 kali. Berapa hasilnya, Bu? 34. Jadi perbedaan bahwa Quran adalah kalam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kita akan belajar teknik, Bu, hipnoterapi dengan Quran, mau? Nah, nanti di akhir, sambil nunggu yang lain. Kasihan nanti malah kita materi. Tadi berapa kali ini, Bu? 34 kali. Setara dengan 34 sujud, satu hari satu malam. Kemudian ada kalimat rojul atau rijal. Kemudian artinya laki-laki dalam Al-Quran kalimatnya. Kemudian imro'ah, artinya wanita. Masing-masing disebut dalam Al-Quran 23 kali. Berapa kali, Bu? Disebutnya 23 kali. 23, laki-laki disebut 23, perempuan disebut 23 kali di dalam Al-Quran. Kemudian hasilnya berapa? 23 tambah 23, Bu? 46. Ini jumlah kromosom yang ada di dalam tubuh manusia. Kromosom. Jumlahnya 46. Jadi kalau ibu berhubungan suami istri, itu melibatkan kromosom, pengen penentuan anak laki-laki atau perempuan. Nah, yang jadi masalah, ada kromosom X sama Y. Nah, X punya perempuan, Y punya laki-laki. Kemudian kalau tarung, nah mana yang menang tuh? Kalau menang Y, anaknya laki-laki. Menang X, anaknya bisa perempuan. Nah, kalau andai kata misalnya ini kromosom Y-nya lemah, nah, udah pasti. Dan ada penelitian mencengangkan di zaman sekarang, Bu. Kromosom Y pada saat ini beberapa peneliti sudah menemukan melemah. Berarti laki-laki banyak yang letoy. Iya. Menandakan apa? Karena kromosom Y sudah tidak stabil. Laki-laki banyak yang ngerokok. Udah gitu laki-laki makanannya udah seblak pedas. Oh ya, bakso mercon, udah bukan begitulah. Jadi kromosom Y-nya banyak yang rusak. Makanya itulah kenapa Rasulullah mengabarkan di akhir zaman, ketika kromosom Y ini sudah rusak, maka produksi anak laki-laki akan menurun. Nanti di akhir zaman akan terjadi satu laki-laki 50 banding perempuan. Nah, Bapak bisa tuh nambah bini ya. Nggak bisa, Pak ya. Hati-hati sama perempuan terkuat. Jadi satu laki-laki bisa perbandingan berapa, Bu? 50 perempuan. Nah, jadi ini Quran itu sudah banyak membahas hal. Oh, ada Pak Imam. Lanjut, Bu. Udah pada kumpul ini? Langsung ke inti. Nah, sampai sini paham ya, Bu ya? Nah, berarti tadi
Ini banyak kalimat-kalimat yang bagus. Seperti kita sebutkan aja, nggak usah di. Malaikat disebut berapa kali dalam Al-Quran? 88 kali. Syaitan pun disebut 88 kali. Kemudian akhirat disebut 115 kali. Di dunia juga sama. Hasanat, kebaikan disebut 180 kali. Sayyiat, kejelekan juga disebut 180 kali. Al-Hayah, kehidupan, dan Al-Maut sama disebut 145 kali. Kemudian Arsala, Rasul, itu disebut kurang lebih hampir 513 kali. Rasul disebut berapa kali, Bu? Arsala disebut 513 kali. Dan nama-nama Rasul diulang dalam Al-Quran juga sama, jumlahnya 513 kali. Ar-Rusul dan An-Nas, Rasul dengan manusia disebut 368 kali. Ar-Raqwah, ya dengan Ar-Rahbah itu disebut 8 kali. Kemudian nih, paling hebat nih, Bu. Nah, ini yang biasa baca sholawat. Nah, kalimat Muhammad sama Ahmad itu disebut berapa kali? 5 kali. Ahmad disebut sekali, Muhammad disebut 4 kali. Berapa kali, Bu? 5 kali. Min ba'di ismuhu Ahmad itu ada 1 kali. Kemudian Muhammad disebut berapa kali? 4 kali. Jadi jumlahnya berapa? 5 kali. Dan kalimat sholawat disebut 5 kali juga dalam Al-Quran. Termasuk ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, di Al-Qur'an itu ada kalimat yang bikin kita pengen banyak ngaji. Salah satunya ayat-ayat muqatta'ah. Kayak Alif Lam Mim. Ada, Bu? Ada. Alif Lam Ra. Ada? Ada. Jadi ada ayat-ayat yang cuma huruf doang. Ada Nun, ada Hamim, Toha, Tosin, Mim. Itu ada tuh. Pernah tahu artinya, Bu? Pak? Ternyata Allah mau ngasih kode begini, Bu. Ini biar pada tahu. Biar nanti jadi sugesti. Ada Alif Lam Ra, ada? Bapak ada? Pernah baca Quran? Nah, pasti pernah lah ya. Alif Lam Ra ada, Bu? Ada. Hamim ada? Ada. Nun ada? Kalau disambungin jadi kalimat apa, Bu? Ar-Rahman. Ini banyak teka-teki Quran tuh, Bu. Ya, Alif Lam Ra, Hamim, Nun. Ar-Rahman. Tapi banyak ini teka-teki nih. Allah tuh ngasih teka-teki sebetulnya. Cuma kita nggak pernah ngaji. Contoh, saya pernah dibahas di pengajian bapak-bapak. Gini, agama kita agama apa, Bu? Islam. Islam itu kita lihat, Ibu pegang, lihat tangannya. Nih, ini nih ada jari. Nih, kalau ke kanan ini disebut huruf Arab. Ini 3 ini disebut huruf angka Arab. Kalau kita berbicara 3 unsur ini, miripnya angka berapa dalam Arab? 3. Ya. Kemudian ini 1. Jempol itu seperti apa? Huruf 9. Nah, ini ada ininya nih. Lihat tuh ya. Jadi kita belajar rumus. Kemudian ini seperti huruf Arab. 3 itu mirip huruf apa dalam Arab? Sin. Ini lam. Ini mim. Artinya apa? Sin, lam, mim hurufnya. Asal kata dari Islam. Kemudian ada angkanya di sini. 3, 1, 9. Silakan kalau Ibu nggak percaya, buka surat ketiga ayat 19. Nah, silakan buka, Bu, HP-nya. Tanya. Ada, Bu? Bapak baca Quran, Pak? Surat ketiga ayat 19. Silakan dibuka. Apa tuh? Apa tuh? Ketemu surat ketiga, surat Al-Imran berarti. Nah, Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran. Surat ketiga ayat 19 apa bunyinya? Bacakan, Bu. Inna dina indallahil Islam. Agama yang
Sisi Allah adalah agama Islam. Nah ini Bu. Kalau ibu datang ke Mekah, ibu lontar jumroh. Ada jumroh ula, wusto nih gambarnya Bu. Akobah. Ula, wusto, akobah. Kemudian di ininya ada begini tuh. Mirip huruf apa Bu? Sin. Kemudian kalau ibu sa'i ngelengkung begini, mirip huruf apa? Lam. Kalau ngelihat sisi Masjidil Haram, itu bentuknya begini Bu. Di sini Ka'bah. Huruf apa Bu? Mim. Jadi huruf apa ini jadinya? Sin, lam, mim. Ini berat nggak di materi begini? Islam. Jadi Islam itu penuh dengan teka-teki. Cuma yang jadi permasalahan, banyak di kalangan asatid kita bukan fokus meneliti kehebatan Quran, tapi sibuk ribut antara ustadz satu dengan ustadz yang lain. Betul Bu ya? Nah, itu hindarilah ya. Nah, ini ada lagi kehebatan Quran. Nah, Ibu tahu surat At-Tin tahu? Surat At-Tin tahu? Nah, kita baca bareng. Wattini wazzaitun wa turi sinin. Nah, ini buah menerangkan tentang apa, Bu? Buah apa, Bu? Buah tin. Bapak pernah makan buah tin? Pernah? Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Itu ada buah tin dan zaitun. Ini yang pengen obat silahkan nih, ini nih ada nih Quran yang ngasih tahu. Ini ada 2 rumus pengobatan Allah ngasih. Nah, sebetulnya baru 1 surat aja luar biasa Bu. Surat apa Bu? Tin. At-Tin. Ada tentang 2 buah di sini, buah tin dan buah zaitun. Ini saya dapatkan 1 jurnal yang saya baca dari Dr. Toha Ibrahim. Nah, di dalam kitab Lamasat Bainiya li Toha Ibrahim. Nah, ini nama jurnalnya. Beliau adalah salah satu dokter yang memang meneliti tentang kehebatan Al-Quran. Salah satunya apa? Salah satunya tentang buah zaitun dan buah tin. Ada 1 dokter di Jepang itu meneliti 1 protein di dalam tubuh, namanya protein metalonit kalau nggak salah. Kalau nggak salah itu ya. Sekarang saya bukan dokter, tapi saya baca protein metalonit ini adalah salah satu protein langka yang memang diproduksi sama tubuh cuma sedikit, Pak. Jadi kalau orang pengen sehat, protein ini harus seimbang ataupun harus aktif. Kemudian diteliti ini sama profesor Jepang, ternyata apakah makanan yang bisa mengaktifkan ataupun menambah ataupun bisa membantu perkembangan protein metalonit ini. Kemudian diteliti di semua buah-buahan dia teliti. Di laboratorium dia teliti ada 1 buah. Namanya buah tin. Kemudian mendapatkan lagi ternyata ada buah zaitun. Jadi kalau orang pengen sehat, protein metalonitnya harus seimbang. Kemudian cara menyeimbangkannya apa? Ada di 2 buah ini, Bapak Ibu. Buah apa? Buah tin sama buah zaitun. Kemudian diteliti sama dia lagi. Harus berapa porsi yang seimbang biar tubuh sehat mengkonsumsi buah ini. Dia makan buah tin 1 kurang maksimal. Dia makan buah zaitun 1 kurang maksimal. Dia makan buah tin 1, zaitun 1, nggak maksimal juga penelitiannya. Dimakanlah zaitun 2, buah tin 2, nggak maksimal juga. Dimakan juga buah tin 3, zaitun 3, juga nggak maksimal. Zaitun 4, ini 4, nggak maksimal juga. Zaitun 2 tin 5, nggak maksimal juga. Akhirnya ditemukan kombinasi sempurna untuk mengaktifkan protein langka yang mampu menyembuhkan tubuh dan mengaktifkan sel-sel penyakit, mengaktifkan sel-sel penyembuhan yang menghantam ataupun memakan sel-sel penyakit. Disebutkan di dalam rumusnya mengkonsumsi sebanyak 1 buah tin dan 6 zaitun. Kemudian dia mengkonfirmasi penelitiannya,
kepada salah satu dokter, dan ini dibahas di dalam sebuah jurnal Dr. Toha Ibrahim, dan ternyata Bapak Ibu di dalam Al-Quran itu disebut berapa kali buah tin disebut? 1 kali. Berapa kali disebut buah zaitun? 6 kali. Sama enggak? Berarti Quran hebat enggak, Bu? Nah, yang jadi saya mau tanyakan, 1 hari 1 malam berapa kali baca Quran? Nah, itu. Saya mau tanya, ada yang udah hatam 3 kali bulan ini? Ada? Ada yang udah hatam 3 kali? Belum. Kemarin saya lihat di beberapa podcast ada salah satu aktor film dewasa itu kan. Kemudian dia masuk Islam. Kemudian dia setelah masuk Islam dia baca Quran tiap hari. Quran dibawa sama dia kemana-mana, Bu. Pas ditanya udah berapa kali hatam? 3 kali hatam. Lah kita yang udah dari kecil Muslim udah berapa kali hatam, Ibu? Kayaknya malu ya sama orang yang baru masuk Islam, tiba-tiba kemana-mana Quran dibawa sama dia, dipelajari Quran sama dia, isinya dia pelajari, maknanya dia pelajari. Kalau kita lihat Qatadah menghatamkan Quran itu bisa 3 hari sekali, maka 1 bulan beliau bisa menghatamkan Quran berapa kali, Bu? 15 kali hatam. Al-Aswad bisa 10 kali hatam setiap bulan menghatam Quran. Kemudian Imam Ghazali, Abu Hanifah, kemudian beberapa imam-imam yang lain, termasuk Imam Bukhari, 1 hari itu wajib hatam 1 Quran. Kemudian Imam Syafi'i itu di dalam kitab Syiar Alam An-Nubala, 1 bulan itu bisa menghatamkan sittina khatmatan. Berapa kali hatam? 1 bulan itu bisa menghatamkan 60 kali hatam. Imam Syafi'i, ada Pak Imam sini. Imam Syafi'i itu hatam 60 kali hatam. Khatmatan fin nahar wa khatmatan fil lailah. Siang dia hatam, malam dia hatam. Jadi pagi hatam, malam hatam. Kemudian ada Syekh Abu Abbas Al-Adami dan Syekh Al-Marwazi itu bisa menghatamkan Quran 1 hari 3 kali hatam. Tis'ina khatmatan. 1 bulan itu bisa menghatamkan 90 kali hatam, Pak. Kebayang, 1 bulan berapa kali hatam? 90 kali hatam. Pertanyaannya, ibu-ibu 1 hari berapa juz? Pak, 1 hari berapa juz, Pak? 100 juz. 100 juz. Mau tes, saya tes boleh, Bu ya? Saya tes ya, ibu-ibu bapak-bapak ya. Kita sambung ayat mau? Nah, enggak apa-apa, harus percaya diri lah ya. Nah, sambung ayat bareng-bareng. Ya bareng-bareng ya. Ini kelompok ibu-ibu bapak-bapak. Nah, kalau kelompok mana yang sering baca Quran pasti bisa ngelanjutin ayat yang saya bacain. Siap? Oke, kita tes dulu ibu-ibu. Bu, siap, Bu? Oh, lemes banget itu. Ya, ulang ya. Bu, siap, Bu? Ya. Baca. Nah, lanjutin ayat yang saya bacain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutin, Bu ya, bapak-bapak diam. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha. Lanjutin, Bu. Nah, shadaqallahu. Nah, kelihatan main TikTok mulu dia. Coba bapak-bapak. Bapak jangan ketawa, Pak. Sekarang giliran bapak-bapak ini. Jangan kalah sama ibu-ibu. Siapa ya? Suaranya yang kencang, Pak ya? Pak. Nah, kelihatan ketindas sama ibu-ibu ini, Pak. Lanjutin, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu diam. Bapak-bapak yang kencang suaranya. Qul huwallahu ahad. Lam yalid terus. Walam yakul. Oh, tepuk tangan bapak-bapak tuh. Contoh bapak-bapak rajin baca Quran. Nonton TV mulu. Ya insya Allah lah orang sini mah rajin baca Quran. Tapi Bu, kalau pengen di padang mahsyar selamat, minimal di luar sholat kita baca Quran. Mau Al-Ikhlas 3 kali dibaca terserah.
Mau Al-Ikhlas sampai diulang-ulang terserah, yang penting baca Quran. Maka kalau ditanya, Ustadz lebih afdol mana? Baca Quran dilihat atau baca Quran cuma dilafalin? Bedanya, kalaupun kita hafal, contoh, kita hafal Yasin, kemudian kita buka hafalan tersebut, kita baca, kemudian kita ingat, kemudian kita lihat juga tulisannya. Bedanya kalau dilihat dapat pahala melihat Al-Quran. Di dalam kitab Ad-Durrul Mansur itu dijelaskan, Imam As-Suyuti, siapapun yang pengen sampai usia 100 tahun, daya ingatnya kuat, nggak pelupa, nggak kena penyakit Alzheimer, nggak kena penyakit yang namanya pikun, maka rutinkan membaca Al-Quran. Maka nanti di hari kiamat, orang yang nggak baca Quran itu mukanya, wajahnya, kulitnya seperti orang kena penyakit kusta. Jadi nanti begitu. Orang yang jauh dari Quran di akhirat nanti ciri-cirinya kayak penyakit kusta. Kayak orang punya sering wudu, wajahnya cerah. Nanti Rasulullah ngasih syafaat, tinggal masuk surga. Allah memberikan rahmat syafaat, masuk surga. Quran pun syafi'an li ashabi, akan ngasih syafaat kepada orang yang sering baca dia. Lah kalau dia di dunianya saja jauh dari Quran, Quran kagak bakal kenal nanti di akhirat. Dan kagak bakal ngasih syafaat kepada orang yang tidak mau baca Al-Quran. Oh, makanya minimal Bu, kalau pengen di akhirat mukanya, satu riwayat ulama mengatakan, satu hari berapa kali? 100 ayat. Boleh Al-Ikhlas diulang-ulang, ayat kursi diulang-ulang, boleh terserah. Kalau Al-Ikhlas kan agak banyak kan gitu ayatnya, pendek banyak gitu, diulang-ulang berapa kali ya? 15 kali lah, lumayan lah gitu kan. Ataupun 20 kali udah 80 kali begitu kan. Nah itu tinggal diulang-ulang saja. Baca bismillah tinggal tambahin 20 kali, udah masuk lah. Nah jadi minimal pengen selamat di akhirat, minimal banyak baca Quran. Nanti kita belajar metode otak. Ada di Quran namanya surat An-Naml. An-Naml artinya apa Pak? Semut. Ya. Ada gula, ada semut. An-Naml. An-Naml ini diawali dengan huruf. Nah, tadi mukotmah. Sin. Huruf to dengan sin. Huruf to di dalam surat An-Naml, nih Bu, silakan dicatat 27. Sedangkan huruf sin itu berapa? 93. Jumlah di dalam huruf surat An-Naml itu to-nya ada 27, sin-nya ada 93. Dikalikan, berarti ternyata surat An-Naml ini bukti kalau Al-Quran itu adalah kalamullah. Surat An-Naml surat ke-27. Dan jumlah ayatnya 93 ayat. Nah inilah hebatnya Al-Quran. Maka di Al-Quran itu kalau kita pengen sehat, banyakin baca Quran. Banyak orang datang ke rumah saya Bu, ada tamu kadang-kadang nggak bisa jalan. Assalamualaikum Ustaz. Kadang-kadang orang kita mah ya apa-apa dibilang kena sihir gitu ya. Dikirim orang Ustaz, dikirimin apa jeruk Bu katanya. Banyak orang ngomong dikirimin orang katanya. Aduh Ustaz, saya nggak bisa jalan ini udah 5 hari 5 malam nggak bisa jalan. Pas saya cek ternyata, coba Ibu timbang berat badan Ibu, saya bilang. Ternyata berat badannya 150 kilogram. Aduh Ustaz, saya nggak bisa jalan, kayaknya dikirimin orang nih Ustaz. Si apa tuh tetangga saya tuh si Hading tuh ngirimin saya itu Ustaz. Ada yang modal begitu Bu. Tapi hati-hati. Terkadang kan ada Ustaz, wah ini mah dikirim orang, itu bisa jadi fitnah. Hati-hati. Dan kebanyakan dan terutuk kepada ustaz-ustaz yang kalau ada tamu tiba-tiba ngomong, ini dikirim orang Bu, hati-hati. Bisa jadi prasangka itu akan menimbulkan kepada orang tersebut menjadi kepada orang tersebut menjadi hipnotis kepada pikirannya. Akhirnya ketika dia pulang menyangka yang tidak-tidak kepada tetangganya, mengiranya oh ini. Dan sedangkan di neraka itu ada namanya radghatul khabal. Radghatul khabal itu adalah alat penggiling di neraka.
Jadi tubuh orang digiling. Namanya apa Bu? Radghatul khabal. Dan itu bagi orang yang akan disiksa kalau ngomongin orang terhadap sesuatu, kemudian tidak bisa membuktikannya, maka akan disiksa di neraka itu. Jadi kalau ibu ngomong, nah itu mah kayak juga, itu mah ini apa ngepet gitu. Oh gitu, ngomong begitu Bu. Padahal orangnya kagak ngepet gitu. Ah, itu hati-hati. Itu bakal disiksa di mana? Radghatul khabal. Itu digiling Bu. Tahu alat penggiling ya? Kalau kita masukin daging itu jadi, wah itu jadi banyak. Nah itu alat penggiling di neraka. Mendidih. Hati-hati. Yang sering ngomong begitu, itu dapat radghatul khabal. Nah kita akan belajar tentang bagaimana bagaimana Al-Quran bisa menghipnotis tubuh kita. Ya. Nah, saya mau tanya, Ibu namanya siapa Bu yang di depan Bu? Ibu bisa berdiri? Enggak, Ibu bisa berdiri? Bisa berdiri? Bisa. Bisa berdiri? Bisa. Ibu, Bu MC, bisa berdiri? Bisa berdiri? Bisa berdiri? Berdiri. Nah. Siapa yang nyuruh berdiri? Ah ya. Duduk. Paham Bu? Orang itu Quran, interaksi itu bagian daripada hipnosis. Di otak kita itu ada namanya gelombang otak. Nah, kita biar belajar dulu ya. Nah, kita ada namanya gelombang apa Bu? Di sini ada ibu-ibu yang sering ngedengar kajian Ustazah Aisyah Dahlan ya. Yeah. Ada ya. Nah, ya. Berarti paham lah ya gelombang otak, Ibu paham ya? Nah, gelombang otak. Gelombang otak ini ada namanya alfa. Ada namanya, udah habis nih. Ada namanya beta. Ada theta. Ada gamma. Mana nih? Ibu lagi ngedengerin kajian fokus, masuknya gelombang otak mana? Beta. Jadi kalau kita lagi fokus dengerin orang ngomong, itu gelombang beta namanya. Kemudian ada gelombang alfa. Ibu lagi zikir, bapak lagi zikir, masuknya gelombang apa? Alfa. Ibu lagi duduk, tarik nafas, buang, gelombang apa masuknya? Alfa. Lagi tenang, kagak ada utang, kagak ada cicilan kredipo, ya gelombang alfa. Iya, rata-rata Bu zaman sekarang orang masuknya ke gelombang yang tegang, gelombang beta aja gitu, tegang aja, cicilan belum kebayar gitu kan. Apalagi ibu-ibu zaman sekarang tiap hari beli paket, suaminya kagak tahu, habis duit dia. Ada yang begitu ya, pagi-pagi paket, siang paket, malam-malam paket. Ibu-ibu hati-hati, ibu-ibu yang sering mesen paket tanpa sepengetahuan suami ada azabnya nanti pas meninggal dunia. Hati-hati. Orang ibu-ibu yang sering mesen paket ya tanpa sepengetahuan suami, hati-hati dapat azab nanti. Pas meninggal dunia azabnya, jenazahnya diangkut sama mobil JNT nanti. Jadi ini ada gelombang apa Bapak Ibu? Alfa. Alfa itu gelombang tenang. Jadi kalau kita lagi relax, alfa. Ada theta, ada delta terakhir. Delta ini gelombang penyembuh. Nah, penyembuh. Dan salah satunya aktifnya gelombang delta itu ada dua Pak. Satu sholat tahajud, dua baca Quran. Delta ini gelombang apa Bu? Penyembuh. Kemudian gamma ini gelombang senang. Jadi kalau misalnya orang yang cemberut aja nih, ada yang cemberut aja dari tadi nih. Ya misalnya. Itu berarti gelombangnya kurang gelombang gamma dia. Ya, biar kurang gamma dia. Ada theta. Theta itu gelombang hipno. Bisa dibilang menjelang hipno. Contoh begini, Bu. Mau saya ajarin Bapak Ibu? Ibu bisa praktekkan kalau ibu punya anak kecil di rumah, bisa hipnotis dia dengan Al-Quran. Makanya orang tua zaman dulu, Bu, itu anaknya nurut-nurut. Padahal sekolah belum seperti sekarang, Bu. Karena kenapa? Sugestinya banyak Quran. Coba ibu-ibu zaman dulu di kampung-kampung kita, kenapa orang zaman sekarang diajak ngaji aja susah? Karena memang jauh dari Quran. Anak kecil dulu dihipnotis pakai Quran. Ketika menjelang tidur,
Itu yang aktif adalah gelombang theta. Jadi otak kita itu ada conscious mind atau biar ringan aja lah. Ada gelombang sadar, gelombang hipno, ada gelombang sleep atau tidur. Nah ini sekarang ibu-ibu, bapak-bapak lagi ngedengerin kajian. Ini kira-kira ke gelombang mana masuknya? Hah? Sadar apa tidur? Sadar ya. Kadang ada orang ngedengerin kajian gelombangnya tidur. Sadar ya, gelombang sadar. Ada gelombang tidur. Jadi gelombang hipno ini antara sadar dengan tidur. Contoh begini. Anak kecil dulu dihipnotis pakai Quran. Ibu-ibu zaman dulu, tong tidur letong ya, ma bacain Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil diupuk-upuk sama ibunya tuh. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Bobok dong. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Agak bobo-bobo juga, udah tong, ma bacain sholawat ya. Sholatullah, opuk, bobok tong. Salamullah, opuk, bobok tong, bobok. Ma ada acara bapak lo, malah toh. Nah intinya begitu. Jadi orang tua dulu itu seling ngebacain Quran setiap anaknya menjelang tidur. Dan itu masuk ke gelombang apa? Jadi gelombang hipno ini masuknya ke gelombang theta namanya Bapak Ibu. Gelombang apa? Theta. Jadi Ustadz, kalau anak kita nakal, bagaimana caranya? Ada di dalam kitab, beberapa kitab, ulama-ulama kita, saya kasih ijazah Bu, cara menghipnotis anak dengan Al-Quran. Ruqyah hipnotis bukan, hipnotis Bu. Ruqyah itu bagian daripada ilmu hipnosis. Cuma metode sugestinya bukan dengan kalimat, tapi dengan kalam-kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang sering diruqyah itu punya reaksi. Nah masuknya ke gelombang apa Bu? Theta. Nah ketika reaksinya misalnya kesurupan, nah itu mulai nggak sadar tuh. Biasanya dialami yang paling sering kesurupan, paling sering histeris, itu biasanya ibu-ibu, bapak-bapak dihipnotis jarang teriak-teriak. Oh aing maung gitu kan. Mana kopi-kopi juga. Tapi kalau ibu-ibu itu kalau di ruqyah pasti histeris. Kenapa? Karena masuk ke gelombang theta. Perasaan ibu-ibu itu beda sama laki-laki ibu. Nah, benar ya? Coba lihat di TV-TV peruqyah manapun, itu pasti yang rata-rata kesurupan adalah ibu-ibu, jarang bapak-bapak itu. Paling ada bapak-bapak yang joget joget sinden itu pernah ada lihat itu. Paling 1-2 lah ya. Tapi rata-rata ibu-ibu. Karena banyak ibu-ibu itu rata-rata, saya mengeksplor berapa banyak orang yang pernah saya ruqyah, hampir ribuan orang yang pernah saya ruqyah. Itu ternyata rata-rata mereka mengalami gangguan PTSD. Apa itu PTSD? Dalam ilmu psikologi namanya post traumatic stress disorder. Biasanya ibu-ibu yang disakitin sama suaminya, itu biasanya mudah kesurupan tuh di ruqyah. Kemudian punya trauma masa lalu, mudah tuh histeris dia. Makanya biasanya dipilih, punya trauma nih pasti histeris. Cuma ada juga memang karena gangguan jin. Nah kita akan bahas nanti kalau ada waktu. Mana orang yang kena gangguan jin, mana orang yang tidak. Nanti kan begitu. Nah, lanjut ini, gelombang theta. Jadi kalau ibu bapak punya anak kecil, anggaplah usia 1-8 tahun. Ataupun sampai 10 tahun masih bisa boleh. Hipnotis dia dengan Quran. Menjelang apa? Tidur. Jadi gelombang theta itu aktif pada saat mau tidur. Contohnya gimana? Ini beta. Fokus. Tapi orang kalau udah gini nih. Nah, itu theta tuh. Jadi kalau anak tuh udah mulai kiep-kiep tuh matanya tuh. Tong, bobo. Neng, bobo. Nah, itu theta tuh. Nah, ketika masuk gelombang theta, itu gelombang hipnotis. Bisa nggak kita hipnotis orang? Bisa. Caranya gimana? Pas dia aktif gelombang theta, dibisikin sama ibu-ibu. Misal anaknya susah makan. Bismillahirrahmanirrahim. Neng, kamu ini akhir-akhir ini susah makan. Besok pagi makannya yang banyak ya. Bismillah.
Allah mudah-mudahan meridhoi biar sehat, biar makannya banyak. Besok mulai aktif ya, misalnya gitu. Besok rajin belajar ya. Nanti kalau terus begitu nasihatin. Itu bagaimana cara orang tua menghipnotis anaknya. Di dalam kitab At-Tadhkir Al-Mustafa itu cara untuk biar anak jauh dari perkara-perkara yang jelek itu dihipno dengan cara meletakkan tangannya di atas kepala dengan membaca surat Al-Qadar diulang 3 kali ataupun 7 kali di dalam kitab At-Tadhkir Al-Mustafa. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalu, terus dadanya diusap pakai alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran innamal usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Itu hipnotis anak biar jadi. Dan ternyata di dalam satu riwayat kalau anak dibacain dengan hipno seperti itu, palanya dibaca Inna Anzalna, dadanya dibaca Alam Nashrah, itu pas dewasa dia tidak akan mengenal tentang dosa besar. Dia tidak akan mau menyentuh narkoba, gak mau yang namanya zina, pergaulan bebas, minum minuman keras, gak bakal mau. Jadi kalau ibu pengen hipnot begitu. Dan dilanjutkan dengan sugesti. Misal ibu pengen mensugesti suaminya suka keluar malam-malam. Pak, jangan ngopi mulu, napa Pak? Gitu. Mama sendirian aja di rumah, dibisikin. Itu namanya gelombang setan. Gak mesti ibu dibawa suaminya ke tukang hipnotis, kagak mesti sebetulnya. Ya jadi kalau pengen hipnotis manual ya manual lah ya gitu bahasanya. Nah tinggal di rumah dikerjakan begitu. Makanya kan di dalam Al-Quran itu Bu, kebanyakan orang-orang itu yang jauh dari Al-Quran itu rumah tangganya berantakan. Kemudian apalagi? Bisnisnya seret. Karena memang jauh daripada Al-Quran. Kalau ibu misalnya, oh saya suka bertengkar mulu sama suami, bisa jadi lupa baca Quran. Karena di dalam surat Al-Baqarah ayat 102, tugas jin, yufarriquna bihi bainal mar'i wa zaujih. Tugas iblis ataupun jin itu memisahkan suami dengan istri. Cuma jadi masalah kadang-kadang di kalangan kita banyak yang tidak belajar. Contohnya apa? Ngaji tapi tidak pernah memahami karakter pasangannya. Contohnya gimana Bu? Ibu, kalau suami lagi capek, jangan banyak ditanya Bu. Kadang-kadang dari mana Pak? Kok lama amat? Nongkrong di mana? Jangan tuh. Yang jadi masalah itu jadi kesel suaminya. Bener Bu? Makanya dalam satu syariat, suara perempuan itu tidak boleh lebih tinggi dari suaminya Bu. Ibu nggak pasti cantik Bu. Berapa banyak perempuan cantik, suaminya nyeleweng, gara-gara apa? Istrinya nyebelin. Kagak pernah senyum sama suaminya. Bener Bu? Bu, dengerin Bu. Bener Bu? Nih contoh kecil Bu. Tapi bapak-bapak juga kudu sabar. Perempuan memang banyak omongnya. Karena memang korpus kalosum laki-laki sama perempuan beda. 30% lebih besar dari perempuan itu lebih besar daripada laki-laki. Apa korpus kalosum orang Sunda bilang babatok, tahu Bu ya? Babatok. Terus hipotalamusnya juga beda. Kalian yang sering ngedengar Ustazah Aisyah Dahlan pasti paham lah ya. Nah, karena kita sama-sama praktisi hipnoterapis ya. Jadi di dunia otak itu udah sering kita buka-buka kinerja otak itu. Kayak contohnya begini Pak. Laki-laki itu sama perempuan fokusnya beda. Contoh Bu. Laki-laki nih lagi nonton TV berita. Lagi nonton aja tuh. Lagi fokus tuh nonton berita. Jangan dialihkan kepada aktivitas yang lain. Sama aja ibu menghipnotis dia ke alam bawah sadar dia untuk marah. Karena kenapa? Korpus kalosumnya beda. Lagi nonton TV. Pak, cebokin si Dede tuh. Ada yang begitu. Itu lagi fokus tiba-tiba dialihkan. Pasti kesel dia tuh. Saya tanya bapak-bapak, kalau digituin, marah Pak? Nah, jawab takut amat itu. Tapi memang begitu. Karena memang lumrahnya laki-laki sama perempuan berbeda diciptakannya. Kemudian, ibu-ibu mah fokusnya bisa banyak. Bener?
Multitasking lah istilahnya. Coba lihat ibu-ibu pagi-pagi tangan kiri ngegendong anak, tangan kanan ngegoreng, ya kan? Kaki ngepel, ya. Mulut ngomelin laki tuh, sambil nungguin cucian Pak. Berapa kerjaan itu? Berapa kerjaan? 5 kerjaan sekaligus. Cuma memang lumrahnya perempuan begitu. Ngoceh nyong. Tapi memang kudu bersyukur Pak. Memang di dalam kaidah satu istilah, mihnatun nisa madrasatul aulia. Kalau laki-laki diuji sama perempuan, itu kalau sabar diuji sama perempuan, itu derajatnya bisa wali Pak. Jadi kalau bapak pengen jadi wali, sering-sering diomelin sama bini. Benar Pak ya? Tapi memang begitu. Bahkan di Yaman dulu ada namanya Abdurrahman Baljabat. Ini seorang wali yang memang ibadah biasa sama sebenarnya. Sholat biasa, baca Quran biasa. Cuma ada satu spesial, Abdurrahman Baljabat ini dalam satu riwayat yang dikatakan oleh satu kitab di dalam kitabnya Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, salah satu ulama Madinah. Bahwa Abdurrahman Baljabat ini punya spesial. Dia sabar kalau diomelin bini. Kalau ditendang bininya dia sabar. Pokoknya dipukulin bininya dia sabar. Saking sabarnya, ketika itu ada 2 orang wali ngedoa, ya Allah pengen anu dijabah. Wali itu begitu Pak. Wali itu kalau ngedoa itu langsung dijabah. Misalnya, ya Allah pengen mobil, tiba-tiba ada orang datang ngasih mobil gitu kan. Ya Allah pengen duit anu. Itu wali itu begitu. Ketika 2 orang wali tersebut ketemu Abdurrahman Baljabat, nggak tahu ini Abdurrahman Baljabat. Dia tanya, wahai wali, ini kedua orang wali ini. Tapi Abdurrahman Baljabat tidak tahu kalau dirinya wali. Kemudian tanya, wahai wali, apa yang menyebabkan doa kamu dijabah? Ya Allah, kabulkan hajat saya seperti kesabarannya Abdurrahman Baljabat katanya, yang dimarahin sama bininya. Padahal yang di depannya itu adalah Abdurrahman Baljabat yang sering dimarahin sama bininya. Makanya bapak-bapak kalau dimarahin bini kudu sabar, ya Pak ya. Memang kalau perempuan ngomongnya ngoceh Pak, kalau belum selesai otaknya itu, memori dia belum bakal berhenti Pak. Makanya suruh dia ngoceh sendiri aja di dapur, nggak apa-apa. Jadi pas kita ketemu kita udah nggak ngoceh lagi dia. Nah intinya kan 26.000 kata, 25.000 sampai 26.000 kala. Kalau belum 25.000 belum berhenti dia ngocehnya. Kalau laki-laki masih bisa, 20.000 masih bisa. Ya kayak saya nih, udah ngoceh di sini kan, pulang udah nggak ada kata-kata lagi. Makanya ditanya bini, diem aja kita. Karena otaknya begitu laki-laki. Karena kalau udah habis ngomong, dia otaknya udah ngendep, dia nggak omongan lain, begitu. Itu bedanya laki-laki sama perempuan. Makanya hati-hati, meninggikan suara di suami itu bisa mengakibatkan perpecahan rumah tangga. Yufarriqu nabihi bainal mar'i wa zauji. Quran telah ngebahas itu. Makanya masya Allah. Jadi kalau ngomong sama suami jangan kenceng-kenceng ya. Tapi bapak juga bersyukur kalau suami banyak omong. Yang jadi masalah kalau suami istri marah ngomong mending. Yang jadi masalah kalau istri bapak ini pendiam. Tiba-tiba pas marah sikat gigi dia buat bersihin WC tuh. Tahu-tahu pas sikat gigi lah bawa apaan ini? Itu ada yang model begitu tuh marahnya. Jadi mendingan lah ya daripada sikat giginya buat ngebersihin WC. Saya pernah itu ada ibu-ibu, saat saya saking marahnya nggak bisa marah sama suami, sikat gigi dia saya buat bersihin WC. Ada yang begitu ya. A'udzubillahi min dzalik. Tapi memang karakter begitu. Makanya kalau laki-laki Pak ngomong, paling ya Pak pagi-pagi itu nyuci motor, manasin motor, Pak mau kemana? Mau beli ayam goreng. Selesai Pak. Ditanya tetangga, Pak mau kemana? Mau beli ayam goreng. Selesai itu laki-laki itu. Tapi kalau perempuan, Bu mau kemana? Mau beli ayam goreng. Kemarin suami saya bawa ayam goreng enak banget. Ada 3 mah itu. Pas ditanya itu kayaknya ayam goreng spesial yang ada di yang ada di Telaga Bestari. Saya coba cek di Telaga Bestari itu ternyata habis, emang laku banget itu. Sampai itu anak-anak pramugari pada ngambilin semua. Saya suka nggak kebagian. Saya cari juga tuh di depan itu tuh, depan McD kagak ada juga tuh. Sampai ke Balaraja saya ke sono. Jadi habis juga itu, ya Allah, itu emang laku banget itu ayam goreng. Ketemu di mana? Di Sindang Jaya ternyata ada tuh. Di perempatan dekat Alfamart. Ternyata dia buka. Masih ada sisa 5, saya beli aja 5 borong-borong. Ternyata satu harga pasti ayam gorengnya cuma 10.000 Bu, murah banget, enak banget. Wah tuh dicoba itu. Nanti saya ke sono lah dah. Nah kalau mau nitip nggak apa-apa sini kan. Cuma tuh mau ditanya mau kemana. Itu ibu-ibu. Makanya kita kudu sabar ya Pak ya. Nah itu ya Pak ya. Jadi kalau pengen hipnotis pakai gelombang apa Bapak Ibu? Theta.
Ibu, kalau Al-Quran itu punya gelombang. Jadi punya gelombangnya seperti gini. Ada orang ngerukyah itu punya teknik. Kayak contoh Syekh Abdurrahman As-Sudais. Itu punya irama gelombangnya, ketika frekuensinya lebih ke gamma. Syekh Sudais tahu. Kayak nadanya begini. Jadi kalau biasanya Ustadz Adam yang pakai nada Syekh Sudais saja. Biasanya kalau ada ibu lagi kurang semangat, hipnotis dirinya dengan gelombang apa? Gamma. Jadi ritme Qur'annya itu harus seperti Syekh Abdurrahman As-Sudais. Ataupun nada-nada Rosh. Nah, kalau nggak tahu nanti tinggal searching di YouTube nada Rosh kayak gimana, nada Bayati bagaimana. Kayak Syekh Abdurrahman As-Sudais itu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi ngerasa semangat. Jadi kalau gelombang gamma itu bikin semangat. Nah, kalau imam, contoh Bu, ada gelombang yang ngeselin. Ngacak-ngacak gelombang gamma. Kalau yang imam usia 70 tahun. Oh iya, makmai. Udah lemas itu. Tapi memang harus gelombang gamma. Quran itu akan menjadi hipnosis ketika ritme nadanya bagus. Kayak contoh, sudah ada orang, saya punya klien, Ustaz pengen diruqyah. Kenapa Ibu? Saya kurang semangat. Berarti dalam psikologi punya keluhan anhedonia. Anhedonia itu adalah tidak ada semangat dalam hidup. Akhirnya saya coba ruqyah dia dengan gelombang Syekh Abdurrahman As-Sudais, gelombang gamma. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Semangat ini gelombang gamma. Ada lagi gelombang alfa seperti Syekh Bandal Balela. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Jadi nadanya beda. Frekuensi Quran ketika nadanya beda itu akan menjadi frekuensi beda. Tapi yang jelas Al-Quran itu 3 kunci otaknya, alfa, gamma, delta. Delta itu kalau sudah penyembuh. Kalau sudah dia sampai ngedengerin Quran sampai khusyuk, sudah pasti itu akan menjadi gelombang penyembuh. Gitu Bu ya. Kayak contoh nada nahawan, itu masih alfa. Alfa atau tergantung. Kalau dia fokus itu masuk ke gelombang delta, gelombang penyembuh. Contohnya gimana? Ibu, Bapak tahu perlu dengar selawat ini. Lau kana bainana al-habib ladanal qasri wal qarib. Itu nada nahawan. Jadi kalau ibu pengen ngaji Quran pakai nada nahawan, ya patokannya itu aja tuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu sama. Jadi kalau ibu pengen ini, tinggal nada nahawan, gelombang alfa, tinggal patokin aja tuh. Lau kana bainana al-habib. Kayak gelombang gamma lagi. Misal contoh nada rosh. Kayak apa ya nada itu? Kalau di sholawatan itu Tala'al badru alaina, bikin gembira kan dia. Min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a
lillahi da. Kalau di azan tuh nadanya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu nada gamma, bikin orang semangat ibadah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu bikin semangat. Lah kalau nadanya bukan antara ini, Bu, semangat nggak ibadah? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu udah beda lagi, Pak, urusannya. Allahu Akbar. Kadang-kadang subuh-subuh, ya Allah, salawatan, ya banyak, ya banyak. Yoyamnya angku sana. Udah lemes kita ngedengernya juga ya. Makanya kalau bisa mah yang tua-tua meminggil lah, yang mending yang muda lah. Maksudnya biar apa? Biar ada generasi penerus agama Islam. Nanti sebelum kita pertanyaan, Bu, sampai sini paham ya? Jadi gelombang otak dulu. Gelombang otak itu bisa disebutkan dengan frekuensi suara. Contoh begini, Bu. Pernah ada istilah namanya placebo effect. Imam Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, da'uka fika falam tubsur. Obat di dalam diri, obat sebenarnya itu ada di dalam dirimu. Dan salah satu yang bisa mengaktifkan obat dalam tubuh adalah bacaan Quran. Contohnya begini. Ibu datang ke satu kiai. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Kiai, coba terawang saya, misal begitu kan. Ada yang model begitu. Waduh, ini usahanya bakal kacau ini. Bakal turun usaha ibu nih. Ibu bakal bangkrut ini. Sebelum datang ke kiai itu, nggak masalah usahanya. Nggak masalah. Ketika datang sugesti masuk, makanya kiai yang bagus itu, yang sering ngasih apa? Solusi bagus. Nang Bu, Allah pasti ngasih rizki ke ibu. Kan begitu kan kalimatnya. Oh, ibu mah ini pulang dari sini kayaknya bu usahanya bangkrut dah. Begitu. Ada yang begitu tuh. Tipikal. Ada ustadz model begitu, ada. Hati-hati. Ibu kalau nggak pakai jimat ini, nah itu udah ujung-ujungnya. Ibu beli 500.000, nanti insya Allah pasang di rumah, begitu kan. Hati-hati ya. Jadi ketika itu, ibu kalau ini pulang dari sini kayaknya usahanya bangkrut. Itu disebut apa Bapak Ibu? Nocebo effect. Nocebo effect. Nocebo effect itu, contoh. Kayaknya ada yang nempel di belakang elu. Begitu kan. Nah, akhirnya kan orang yang overthinking, ada jinnya gua nih. Begitu kan. Yang tadinya ngerasa, yang tadinya usahanya baik-baik aja, gara-gara ngedengar ada yang nempel, usahanya kacau, gelombang otaknya kacau, fokusnya kacau. Kemudian apa? Usaha nggak mau. Kemudian ngerasa kalau usaha maksimal pasti tidak akan maksimal, tidak akan hasil. Dan akhirnya usahanya turun. Seperti yang dikatakan kalimat tersebut. Itu disebut sihir. Disebut apa Bapak Ibu? Sihir. Sihir itu bisa dengan ucapan. Disebutnya dalam ilmu psikologi apa? Nocebo effect. Atau hipnotis, menghipnotis orang. Disebut dark hipnosis. Disebut dark psikologis. Yang menguasai otak orang agar otak tersebut berpikir negatif agar jauh dari Tuhannya. Kemudian yang kedua, ada namanya placebo effect. Itu yang sering terjadi. Contoh, Bu, contoh. Ada ibu-ibu datang. Saya cuma eksperimen nih ya, beberapa kali eksperimen. Ustadz minta airnya. Kan suka begitu, Pan. Ada orang-orang, kita makan suka begitu. Ustadz minta airnya. Doain. Aduh, saya nih suka sakit aja katanya. Saya nyelupin doang. Kagak didoain, kagak apa. Nyelupin doang. Nyelupin doang, Bu. Tapi lebih manfaat kalau dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Itu baru ada efek sebetulnya. Kalau baca Bismillah udah pasti ada efek. Apalagi dibacain ayat kursi, ada efeknya. Itu hipnosis kepada alam terhadap air. Karena waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Kami jadikan dari air itu sesuatu yang hidup. Ustadz minta airnya, dicelupin dong tuh sama aneh. Bodoh amat lah di hati gua gitu kan. Bodoh amat sembuh-sembuh kagak-kagak gitu kan. Begitu.
diminum sama dia. 3 hari datang lagi. Ustaz, saya sembuh. Dikasih air sama Ustaz itu, katanya begitu. Apakah saya yang menyembuhkan? Disebutnya placebo? Bukan. Allah yang menyembuhkan melalui pikiran dia. Disebutnya apa? Placebo effect. Karena dia yakin dengan minum air tersebut, dia sembuh. Dan placebo effect yang terbaik adalah baca Al-Quran. Placebo terbaik adalah zikrullah. Placebo terbaik adalah baca sholawat, zikir, baca tahmid, tahlil, takbir. Itu adalah placebo effect terbaik. Makanya Bu, di otak kita itu, nih, ada satu penelitian hebat. Ini bisa dicari ya. Saya pernah ngebaca satu jurnal. Ternyata orang ada namanya hormon serotonin. Nah, ini di dalam kedokteran nih. Hormon serotonin itu fungsinya adalah untuk mood stabilizer. Biar apa? Moodnya tenang, biar tenang terus. Biar tenang terus. Ternyata salah satunya adalah menggerak-gerakkan lidah ke langit-langit. Nah, jadi ngetuk-ngetuk lidah kita ke langit atas mulut. Itu di salah satu jurnal itu diterangkan dengan menggerak-gerakkan lidah ke atas langit mulut berulang-ulang kali, itu bisa mengaktifkan mood stabilizer. Ternyata tidak ada kalimat yang mampu menggerakkan mulut kita ke langit, cuma kalimat Quran dan kalimat zikir. Contohnya begini, zikir. Allah, Allah, Allah. Coba Bu sebut Bu. Allah, Allah. Mingkem, Allah, bisa. Mangap, Allah. Lidah doang. Tuh desain kalimat Allah saja diperingan biar kita bisa ngucapin setiap saat. Kemudian la ilaha illallah. Ngetuk-ngetuk nggak tuh? La ilaha illallah. Ngetuk-ngetuk. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu ngetuk-ngetuk ke atas. Makanya orang yang kalimat itu, kalimat yang dianjurkan dalam Islam itu, salah satunya baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ngetuk-ngetuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Ngetuk lagi tuh. Ar-Rahmanirrahim. Ngetuk lagi ke atas. Maliki yaumiddin. Ngetuk lagi ke atas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lah kalau kita ngomong la orang gila kita begitu gitu. Dan itu la itu enggak termasuk ngetuk-ngetuk karena memang frekuensinya beda. Dan ternyata orang yang mengetuk-ngetuk itu ada satu kelenjar di otak, Bu. Namanya kelenjar pineal, Bapak. Pineal ini bisa disebut insting. Disebut apa, Pak? Insting. Jadi orang yang sering mengetuk-ngetuk begitu tuh dengan zikir, dengan baca Quran, instingnya kuat. Orang yang kalau baca rumah, Bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dalam hadis, kamu akan dijaga dan kamu akan diprotek dan kamu akan dicukupi oleh Allah. Allah utus langsung 3 malaikat. Instingnya langsung main. Jadi itu cara menghipnotis diri dengan Al-Quran. Makanya kalau kita lihat orang yang sering zikir, itu instingnya kuat. Oh kayaknya dia udah belum apa-apa udah tahu. Kayak udah ada itu. Karena kenapa? Di otak kita itu ada magnet. Ada apa Bu? Magnet. Saya coba eksperimen Bu ya biar Ibu paham. Sebelum kita tutup. Masih ada waktu ini? Dikit lagi ya. Nah. Nyolatin jam berapa Ustaz? Belum ya? Belum, oke. Belum ada kabar ya. Masih ada waktu berarti. Ibu boleh Bu tangannya begini Bu. Nah tangannya begini. Nah, satu orang aja yang mana nih? Nah satu orang. Siapa? Ibu itu mau ibu yang ini? Mau ibu ini? Ibu ini? Mau ibu ini? Kejauhan. Coba ini. Coba ibu ini dulu ya. Nanti kita eksperimen. Tahan gini, diledarin. Ibu jangan tahan. Cuma tahan dulu nih. Ibu ngedeket sedikit aja. Nah, kita eksperimen Bu ya. Kalau otak kita punya magnet. Ibu duduk. Nah, Bu ya izin saya di atas Bu ya. Ini. Ibu jangan tahan, jangan digerakin. Bismillah ya. Lihat di sini. Jangan ditahan, jangan ditahan. Langsung. Fokus Bu, fokus. Oke. Ibu nggak fokus mikirin apa ini? Oh ya, lihat. Fokus. 1, 2, 3, lihat. Nah, ibu kurang fokus. Coba ibu sini, Bebas coba. Nah, coba. Makasih Bu ya. Nah, tepuk tangan buat ibu. Udah kayak tepuk tangan.
Kayak konser apa ya? Coba kita eksperimen. Fokus ibu, fokus nggak? Ya, sini. Ayo gini. Nah. Jangan ditahan. Jangan ditahan, Bu. Ada pergerakan, Bu? Iya. Ada pergerakan? Iya. Terus. Digerakkan, Bu? Enggak. Ada pergerakan tadi, lihat Ibu? Otak kita tuh punya listrik. Nah, kalau dalam bahasa Inggris, frekuensi. Apa namanya, Bu? Frekuensi itu wave. Wave. Ibu tahu microwave? Microwave, daging mentah ditaruh di microwave dengan frekuensi bisa matang. Frekuensi itu terbagi dua. Ada frekuensi panas, ada frekuensi dingin. Ada frekuensi positif, ada frekuensi negatif. Otak kita itu punya itu. Makanya kalau orangnya instingnya kuat, padahal orangnya senyum mulu, baik mulu, tapi tiba-tiba interaksi kita kurang nyaman sama orang tersebut. Karena memang otak kita memiliki sinyal terhadap otak orang lain. Begitu. Sampai sini paham ya? Mau lanjut? Lanjut. Di otak kita itu punya namanya listrik. Ada 3 organ yang memiliki listrik. Pertama otak. Apa Bapak? Oh, otak. Kedua jantung. Nih yang kadang-kadang aneh, Bu. Usus. Pertama apa Bapak? Otak. Kedua jantung. Usus. Usus, kalau Bapak pernah nonton film di Netflix itu, ada namanya Hack Your Heart. Itu ngebahas tentang usus. Itulah kenapa di dalam hadis Nabi Muhammad itu banyak sekali tentang penyakit-penyakit tentang perut. Bahkan di dalam sihir itu ada namanya sihrul butun, sihir perut. Ada orang yang terkena gangguan sihir dengan perutnya. Otak itu kalau di rumah sakit, coba silakan Bapak, Dok, saya mau cek otak saya. Itu pasti dikasih alat namanya EEG. EEG, EEG. Ada dokter sini ya. Mungkin kalau ada dokter pasti tahu. Di otak itu pasti kalau orang mau ngecek otak. Jadi EEG itu alat kalau dipasang begini nih. Jadi kalau ada kepala begini nih. Jadi ada kayak apa sih tempel-tempelan gitu terus kabel-kabel begitu tuh. Nah, itu dipasang sini nih. Jadi kalau ibu stres itu nanti otaknya apakah biru, apakah hijau, apakah kuning atau merah. Kalau merah itu stresnya berlebihan. Disebutnya apa? Electric encephalography. Elektrik artinya listrik. Berarti otak kita ada listrik. Makanya orang di dalam sebuah riwayat, man qara al-Qur'an fada'watuhu mujabatun au muajjalatun au muajjalatun. Orang yang baca Quran itu doanya itu pasti dijabah. Pasti diijabah. Au muajjalatun au muajjalatun. Baik itu langsung diijabahnya ataupun nanti. Makanya orang yang sering baca Quran itu doanya pasti mustajab. Kenapa? Listriknya nyampe langsung ke Tuhan. Listriknya nyampe langsung ke Allah. Karena ada koneksi listrik di situ. Nah, itulah kenapa doa langsung diijabah. Kemudian jantung itu pasti dicek di rumah sakit pasti pakai EKG namanya Bapak Ibu. Bener ya? Ada yang pernah cek jantung? Itu alatnya namanya EKG, electric cardiography. Elektrik kardiografi itu listrik, elektrik, namanya elektriknya listrik. Makanya kalau orang ada henti jantung itu pakai alat yang jol itu, cetet gitu. Nah, pernah lihat Bu ya, Pak ya? Nah, dipacu, dirangsang pakai listrik lagi, biar jantungnya hidup lagi. Maka, nah penghantar itu Bu, Bapak Ibu, penghantar dua listrik ini salah satunya apa? Usus. Makanya ada satu pasien mengatakan, Ustadz, saya suka panik. Suka cemas, suka was-was aja. Listrik ususnya tidak merangsang kepada ini. Dan ternyata diteliti orang yang semudah cemas itu bisa jadi ususnya kotor. Al-wahmu. Ada orang mati takut mati. Ada orang sakit takut sakit dia. Ada yang begitu ya? Ini ususnya kotor. Makanya ada juga kalau orang yang ibadahnya was-was. Contoh nih kalau kita kan kalau di takbiratul ihram itu macam-macam ya. Allahu
akbar. Kan ada yang begini tuh. Ada yang begini tangannya ya. Ada yang begini aja. Ada yang begini. Ya. Ada yang takbiratul ihram tangannya diputer-puter. Pernah lihat ya apa ya? Kalau di masjid itu kan bapak-bapak tangannya ada yang diputer-puter. Allah. Banyak banget puter itu. Padahal secara kaidah takdimul yumna alal yusra. Pendahuluin yang kanan dulu jatuh, ya kan? Baru yang kiri. Nah, kalau misalnya yang kiri yang kanan dulu jatuh baru gini, tangannya begini kan? Makanya diputar sekali biar kanan di depan. Cuma kadang-kadang karena orang nggak paham puternya banyak. Tidak ada yang begitu. Tapi ada yang juga pernah masalah was-was di dalam sholat itu, dia usolli aja mulu. Saya pernah lihat itu. Usolli fardal maghribi thalatha rakaat. Oh. Mas dia. Usolli lagi dia. Usolli fardal maghrib. Allah. Usolli lagi. Usolli fardal maghrib. Allah. Ada yang begitu. Allah. Yang jadi parah kalau udah was-was, anxiety, kemudian tangan diputar-putar. Allah. Ada yang begitu. Ini sholat pemungut ini kata begitu. Tapi ada yang begitu. Berarti kenapa masalahnya Bapak Ibu? Khususnya kotor. Makanya di Al-Quran lagi-lagi dikasih sugesti. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah dari makanan-makanan yang baik yang kami rizkikan. Nah, makanya salah satunya kalau makan, biar makanannya jadi bagus, baca doa. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Jangan sampai makanan kagak enak amat ini diucapin, itu makanan jadi jelek. Makanya Rasulullah melarang jangan celak makanan. Ini makanan kagak enak amat ini. Itu makanan itu bisa merespon. Dimakan sama kita jadi jelek buat tubuh. Makanya ada satu penelitian di Jepang, air itu Dr. Masaru Emoto, air yang dibacain doa, air yang diucapkan terima kasih, dengan air yang diperdengarkan musik, dengan air yang diucapkan kalimat yang bodoh seperti baka, dalam bahasa Jepang baka. Kemudian ada air yang dituliskan arigato gozaimasu. Itu Dr. Masaru Emoto meneliti, ternyata air yang dibacakan doa kristalnya jauh lebih hebat. Kemudian ada satu penelitian, seorang Jepang juga di Jepang juga saya pernah baca satu jurnal, orang itu meneliti satu yang dikasih kalimat baik, nasinya, ada nasi 3 nasi, satu dikasih kalimat baik, satu dikasih kalimat buruk, dan satu nggak diapa-apain. Didiemin aja tuh. Kira-kira pertanyaan saya sama Bapak Ibu, nasi mana yang lebih busuk? Hah? Ada nasi yang dibacain kalimat baik, ada nasi yang dibacain kalimat jelek, ada nasi yang dibacain yang kagak dibacain apa-apa, didiemin aja. Nasi mana yang buruk? Hah? Yang dibacain kalimat jelek. Salah. Yang paling buruk nasi yang kagak diapa-apain. Didiemin aja. Tapi setelah itu peringkat kedua baru nasi yang dikatain kalimat jelek. Yang ketiga yang dibacain kalimat baik itu nggak masalah, nggak busuk, nggak apa. Dengan nasi yang sama, suhu yang sama. Berarti yang fatal apa? Ada rumah yang sering dibacain Quran bakal bagus. Ada rumah, di dalam rumah tersebut ada pertengkaran, bakal menjadi frekuensinya jelek di rumah tersebut. Makanya ada rumah namanya rumah mah gede kurang nyaman, frekuensinya jelek. Ada yang begitu. Tapi ada orang rumahnya cuma gubuk, tapi nyaman, indah, adem, keluarganya harmonis, frekuensinya bagus. Kemudian ada orang punya rumah agak diapa-apain, didiemin aja 5 bulan begitu aja. Jadi sarang apa? Hantu. Benar. Kalau ada 2 karakter, suami ataupun anak, istri, anak yang nakal, anak yang dibiarin aja, biarin aja dia nakal-nakal, menurut terserah. Kemudian ada orang yang anaknya nakal kamu, ini kamu ngucapin kalimat jelek. Sama orang yang dikasih nasihat baik anaknya. Itu perbedaannya beda. Dan yang lebih parah, anak yang dibiarin begitu aja itu bakal rusak. Makanya pembimbingannya, makanya kata Rasul, adibu auladakum bil Quran. Kasih adab anak kalian dengan Al-Quran. Maka pendekatannya lagi-lagi dengan Quran. Nah, ini otak ini begini Bu ya. Makanya usus itu perlu di detox.
Apalagi sekarang kan penyakit diabetes macam-macam. Nah, kalau kita di Indonesia ini urutan ketiga sampai kelima. Penyakit terbesar diabetes di dunia. Wajar Bu, pagi-pagi makan uduk karbo. Ditambah mie karbo lagi. Ditambah kentangnya karbo lagi. Ditambah kerupuk karbo lagi. Ditambah bakwan. Ditambah es teh manis. Udah. Tiap hari. Makanya Quran tuh ngasih sugesti sama kita. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah makanan yang terbaik yang kami rizkikan. Kemudian ada juga ayat tuh yang diulang-ulang. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kamu dustakan? Itu diulang 31 kali. Makanya ada beberapa yang diulang juga. Fattaqullaha wati'un. Itu diulang-ulang sampai 8 kali. Kemudian inna fi dzalika laayatin wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Itu diulang juga. Sering-sering diulang. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Itu dalam Al-Qur'an diulang juga 6 kali. Banyak ayat-ayat yang diulang. Itu sebagai apa? Allah ngasih sugesti, menghipnotis kita. Cuma kita kagak paham-paham. Kayak contoh begini Pak. Dalam ilmu hipnotis, saya ngomong ke ibu, Bu, saya beli bakso, enak banget. Sekali diomongin gimana tuh Bu? Biasa aja Bu ya. Akhirnya ketemu lagi, saya kemarin beli bakso yang itu lagi tuh, enak banget. Mulai itu, apaan sih? Begitu kan. Diulang lagi sama saya tuh, saya beli bakso tuh, yang kemarin enak banget. Begitu kan. Mulai tertarik, yang kayak gimana sih? Begitu kan. Belum ada waktu belinya. Saya beli bakso enak banget. Tiap hari saya ketemu ibu ini, ngomongnya bakso aja. Saya beli bakso tuh di TB, enak banget tuh. Dekat Indomaret misal begitu kan. Saya beli bakso di situ. Sampai 11 kali diulang. Datang nggak dia? Datang nggak Bapak? Datang dia beli bakso kayak gitu. Jadi ternyata Al-Quran itu adalah sugesti terbaik buat manusia. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudal linnas. Petunjuk bagi manusia, bukan bagi orang Islam, tapi manusia. Karena di situ Al-Quran banyak sekali ilmu-ilmu pengetahuan yang bisa digali oleh orang-orang selain daripada Islam. Bahkan orang di zaman dahulu, Ibu tahu penemu kamera siapa? Bapak tahu penemu kamera? Yang pertama kali nemuin kamera? Itu beliau meneliti Quran, kemudian menemukan kamera. Satu ulama dari Irak pada abad ke-6 kalau tidak salah, namanya Ibnu Al-Haytham. Dia bikin kitab namanya Al-Manazir. Disebutnya kitab Al-Manazir ini kitab The Book of Optics, diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Dia mengambil simpel dari qamar ataupun bulan. Jadi cahaya bulan dia masukkan ke satu lubang, kemudian muncul satu cahaya frekuensi. Timbal balik daripada cahaya itu menimbulkan satu gambar. Dia dari belajar, disebutnya dia menciptakan kamera obscura pada saat itu. Yang kayak di bioskop Bu, layarnya itu yang suka gitu. Kamera yang dari cahaya kemudian menimbulkan gambar. Dia menemukan itu. Dan ternyata kamera itu berasal kata dari bahasa Arab. Asal katanya dari komaro. Apa Bu? Komaro. Artinya apa? Bulan. Sekarang orang nyebut kamera. Itu dari mana? Dia neliti Quran. Jadi Quran itu hebat, Bapak Ibu ya. Jadi mudah-mudahan nanti pulang dari sini banyakin baca Quran. Masuk rumah baca Quran. Fa idza dakhalta alaihi fasallim alaihi. Kalau kita masuk rumah baca salam, kemudian baca minimal ayat kursi. Satu kali Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Masuk rumah baca Al-Ikhlas. Ada satu kitab nih, nama kitabnya Kaifa Takunu Ghaniyan, bagaimana menjadi orang yang kaya. Ini nama kitabnya itu. Jadi kalau ibu pengen rezekinya nggak susah, maka baca setiap masuk rumah Al-Ikhlas 3 kali di dalam kitab itu. Jadi kalau kita masuk rumah, dia baca Al-Ikhlas 3 kali, insya Allah nggak bakal tuh kenal namanya pay letter. Nggak bakal kenal namanya cicilan, nah insya Allah itu. Karena kenapa? Ketika masuk rumah itu mensugesti. Ketika masuk rumah baca Quran, itu frekuensi rumahnya beda. Ketika masuk rumah baca Quran, itu di rumah itu ada jin namanya Dasim. Dasim ini tugasnya bikin kacau rumah tangga.
Kadang-kadang suami, wah cuma dapat 5.000 gimana sih jadi suami kagak bener amat. Ada yang begitu, ya kan? Hati-hati. Ya, jadi yang model begitu itu hati-hati, ya kan? Sering terjadinya gangguan-gangguan jin. Dan terkadang juga terakhir sebelum penutup, ada gangguan-gangguan sihir. Contoh, ibu kenal santet, Pak? Nah, santet itu masuk ke frekuensi otak, kemudian jadi listrik, kemudian jadi ada istilah al-jinnu yajri majratan. Jadi santet itu bisa kata-kata masuk ke pikiran, bisa frekuensi masuk ke pikiran, kemudian mengalir ke darah dan tidak menstabilkan hormon. Kayak contoh sihir mahabbah, pelet. Tahu pelet, Bu? Itu yang terjadi adalah hormon dopaminnya nggak stabil. Contoh gini, hormon dopamin itu hormon suka. Maka ketika orang dopaminnya, contoh ada perempuan dipelet sama si A, maka dia mau dikasih cowok yang lebih kaya, lebih ganteng, nggak bakal, tetap sama si A aja. Karena dopaminnya aktif sama si A. Apa yang terjadi? Bisa jadi karena rayuan gombal, itu sihir. Bisa jadi, kamu kalau sama saya mah insya Allah saya akan menamami setiap saat. Dia ngomong begitu doang kan luluh dia. Luluh, masuk ke pikiran, frekuensi otaknya tidak stabil, lama-lama ke darah, kemudian begitu. Dan obatnya apa? Baca Quran. Ustadz, saya pengen diruqyah. Ruqyah yang bagus bagaimana? Ruqyah yang bagus itu meruqyah diri sendiri. Caranya bagaimana? Di Al-Quran. Kalau mau menghipnotis diri sendiri dengan Quran, baca. Tangannya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, 2 akhir surat Al-Baqarah. Amanar rasulu bima unzila ilaihi rabbihim. Ataupun surat-surat minimal Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Dibaca, tiupkan, usap. Gitu. Kalau enggak dibaca di dada. Kalau buat penyembuhan, di bagian dada sini. Di sini ada namanya kelenjar timus. Nah, kelenjar timus itu kalau diketuk-ketuk, itu bisa ngingkatin imun. Nah, ada jurnalnya tuh. Diketuk-ketuk. Nah, kalau diusap-usap juga bisa ningkatin imun. Makanya kalau baca Quran ayat kursi itu dianjurkan di dada. Karena di sini ada kelenjar namanya kelenjar timus. Allahu la ilaha illal hayyul qayyum. Nah, kalau memang sihir, ibu, bapak punya keluarga terkena sihir, itu biasanya jin bersarang di pembuluh darah besar, di lambung. Makanya dibacain di lambung. Dan tolong kepada siapapun peruqyah, baiknya kalau pasiennya perempuan diruqyah sama perempuan kalau bisa. Tapi jarang ya. Kalaupun mau yang ngeruqyahnya laki-laki, jaga jarak. Dan kalau bisa pakai sarung tangan. Dan tidak menyentuh daerah-daerah sensitif. Begitu. Jadi hati-hati kalau ada peruqyah yang ngeruqyahnya nggak pakai sarung tangan, kemudian menyentuh daerah-daerah sensitif, hati-hati. Karena kuncinya di sini, Bu, pembuluh darah besar. Ibu coba cek kalau ada orang kena gangguan sihir, dipencet di bagian pembuluh darah besar di pahanya ini, dibacain ayat kursi, itu pasti teriak. Kalau lambung bisa sentuh sini. Ada titik lambung akupuntur di sebelah sini. Jadi cukup disentuh bagian sini kalau mau ngeruqyah orang. Nah, ruqyah itu adalah bagian daripada hipnoterapi dengan Al-Quran. Jadi dibacain Al-Ikhlas ke Al-Falaq, An-Nas, apapun doa-doa. Doa-doa yang ibu bisa baca, bapak bisa baca, dibacakan. Nah, itu salah satu tekniknya. Dipencet bagian sini kalau mau nyentuh titik lambung. Ya. Cuma jangan apa-apa dilibatkan dengan gangguan sihir. Kayak contoh, ada pasien, saya tanya satu dokter, "Dok, ada nggak pasien dokter forensik banyak yang nemukan itu. Ada nggak kalau lagi ngebedah orang tiba-tiba ada apa yang aneh-aneh begitu?" Ada, Ustaz. Contohnya apa? Ada gigi, katang. Waktu dioperasi di dalam tubuhnya ada gigi, kayak ada rambut, ada apa. Ternyata kalau dalam ilmu medis, Bu, itu disebut tumor teratoma apa kalau nggak salah. Itu tumor teratoma. Tapi kalau orang nggak tahu, sihir ini, gitu kan. Nah, bisa jadi sihir. Sihir itu bekerjanya dari darah. Maka kalau orang yang terkena sihir itu rata-rata orang yang pernah gangguan psikis. Kayak contoh, ibu tiba-tiba usahanya bangkrut. Ada 2 pilihan. Jauh dari Allah atau dekat dengan Allah. Ketika jauh dari Allah, ngelamun aja. Ketika ngelamun, sinyal otaknya konslet. Akhirnya ketika otak menginstruksikan kepada darah, darahnya nggak stabil. Ketika darah nggak stabil, timbulnya namanya psikosomatis. Psikosomatis dicek ke dokter, nggak ada apa-apa, Bu, ini mah aman.
Psikosomatis adalah gangguan medis yang diakibatkan karena gangguan psikis. Tapi beda ketika ibu punya masalah bertubi-tubi, bapak punya masalah bertubi-tubi, kemudian ketika masalah itu dikembalikan kepada Allah, buka Quran, dia sujud, nah itu hasilnya beda. Makanya orang yang jauh mentalnya kuat adalah orang yang membaca Al-Quran. Begitu, ya.